pelajaran, berdoa dulu. Ketua kelas. Doa selesai. Berdiri semuanya. Beri salam kepada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk balik. Oke, bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Syukurlah. Nah, sebelum itu sholat mau absen dulu ya. Aura. Pristia. Aduh, Bu. Ada sampah nggak, Bu? Di lacinya? Ada laci. Oh, ada laci sebagian? Ada. Bersih kan? Bersih, Bu. Tuangkan buku pelajaran hari ini. Buku pelajaran IPA. Sudah? Sudah, Bu. Sebelumnya kita sudah belajar juga mengenai peserta sederhana. Nah, hari ini juga kita akan masuki peserta sederhana jenis kedua. Kemarin jenis pertama. Apa yang kemarin itu? Kan? Kontrol peserta sederhana. Apa sih itu fungsinya peserta sederhana? Ada masih ingat? Masih? Siapa? Ayo, Repan. Apa itu fungsinya? Sederhana adalah untuk memudahkan pekerjaan kita, Bu. Oke, untuk memudahkan pekerjaan kita. Nah, ada pun kemarin proses sederhana kita pelajari. Ada beberapa bagian jenis-jenisnya. Baru satu kita pelajari, hari ini jenis kedua. Kemarin berapa jenisnya proses sederhana itu? Ayo, siapa yang bisa? Ayo, Intan, silakan. Kalau sederhana terbagi menjadi 4. Yang pertama patrol, warna poros, pengungkit, dan bidang miring. Oke, terima kasih. Nah, lanjut untuk hari ini yaitu peserta sederhana tentang pengungkit ataupun tuas. Nah, sebelum masuk ke situ, ya, nanti ada beberapa itu jenis pengungkitnya. Tahu tukang jahit? Jahit itu tukang jahit itu motong bajunya itu pakai apa? Motong kainnya untuk dijadikan bahan atau jadikan baju itu pakai apa? Gunting. Pakai gunting ya? Nggak pakai ini? Nggak pakai pisau, pakai gunting ya? Apa motongnya? Ya. Kenapa harus pakai gunting motong bajunya? Lebih mudah, lebih rapi, lebih bagus. Oke, kalau pisau kenapa dia? Nah, itu seperti tahu ya, nah itu ya. Inilah salah satu nanti masuk dari contoh jenis-jenis pengungkit itu. Bagian berapa nanti kita lihat ya. Ini adapun tujuan pembelajaran kita untuk pertama-pertama ini. Nanti ada tayang video juga. Yang kemudian demonstrasi yang mencontohkan tadi. Kemudian melalui kegiatan literasi diskusi, Ibu dapat menghitung keuntungan mekanik pada pengungkit. Ya. Nah, sebelum mengamati video, Ibu minta duduk kembali ke seperti semula pada kelompoknya sebelum. Silakan. Nah, penilaiannya juga sama seperti kemarin. Diskusi kelompok juga kita di sini menilai kedisiplinan juga, tanggung jawab, kerjasamanya juga, ya. Nah, jangan sendiri-sendiri kerjakan. Diskusi kelompok harus sama. Nah, sebelum kita main video, aku bagikan dulu KPD. Kita dapat semua. Sekarang kita mau tidur. Pernahkah kalian menggunakan alat-alat seperti ini? Kita semua merasa bahwa kadang-kadang pekerjaan kita banyak dimudahkan karena adanya alat bantu yang dinamakan pesawat sederhana. Terlepas dari maraknya alat-alat canggih yang membantu pekerjaan kita, pesawat sederhana tidak bisa tergantikan begitu saja. Kadang kita masih memerlukan alat-alat tersebut. Pesawat sederhana adalah peralatan yang dapat mempermudah kita dalam melakukan usaha. Pesawat sederhana bekerja dengan cara menggandakan gaya, mengubah arah gaya, dan memperbesar jarak. Ada beberapa jenis pesawat sederhana, diantaranya adalah pengukir, kapal, bidang miring,
dan roda berporos. Dari pesawat sederhana jenis lain akan dibahas pada video berikutnya. Pengungkit atau tuas. Pesawat sederhana jenis ini telah ada sejak ribuan tahun silam. Orang zaman dulu telah mengenal penggunaan pengungkit untuk memindahkan batu yang berukuran besar ketika sulit untuk menggelindingkannya. Orang Mesir kuno menggunakan pengungkit yang disebut shaduf untuk mengangkat air dari sungai Nil. Pengungkit merupakan pesawat sederhana yang paling sederhana, terdiri dari batang kaku yang bisa terbuat dari kayu, logam, maupun bambu, dan memiliki 3 titik utama, yaitu titik beban, tempat di mana beban diletakkan, titik tumpu sebagai tumpuan, dan titik kuasa, yaitu tempat di mana kita memberikan gaya. Ada 3 jenis pengungkit, yaitu pengungkit jenis pertama, pengungkit jenis kedua, dan pengungkit jenis ketiga. Ciri pengungkit jenis pertama adalah titik tumpunya berada di tengah, di antara titik beban dan kuasa. Contoh pengungkit jenis pertama adalah jungkat-jungkit, gunting, linggis, tang, juga palu. Ciri dari pengungkit jenis kedua yaitu titik beban yang berada di tengah di antara titik tumpu dan kuasa. Contohnya gerobak dorong, pemecah kemiri, dan pembuka tutup botol. Dan pengungkit jenis ketiga memiliki ciri kuasa berada di tengah di antara titik tumpu dan beban. Seberapa banyak keuntungan yang kita peroleh dari penggunaan pesawat sederhana jenis pengungkit? Untuk mengetahuinya, kita harus paham dulu dengan istilah keuntungan mekanis atau KM. Keuntungan mekanis adalah suatu bilangan yang menyatakan pelipat gandaan hasil dari suatu pesawat sederhana terhadap gaya. Keuntungan mekanis atau KM bisa dihitung dengan cara KM sama dengan W dibagi F atau LK dibagi LB, di mana W adalah berat beban, F adalah gaya kuasa, LK lengan kuasa, dan LB lengan beban. Sederhananya seperti ini, sebuah pengungkit memiliki keuntungan mekanis 2. Pengungkit tersebut digunakan untuk mengangkat batu yang beratnya 1000 Newton. Maka gaya yang kita perlukan untuk mengangkat batu tersebut adalah setengah dari berat batu. Karena berat batu adalah 1000 Newton, maka gaya yang kita perlukan untuk mengangkat batu tersebut adalah 500 Newton. Jika pesawat sederhana yang kita gunakan untuk mengangkat batu tersebut memiliki keuntungan mekanis sama dengan 4, maka gaya kuasa yang kita perlukan hanya 1/4 dari berat batu, yaitu 1/4 kali 1000 sama dengan 250. Jadi, semakin besar nilai keuntungan mekanis, maka akan semakin kecil gaya yang kita keluarkan untuk. Oke, dari video yang diamati, ada yang ingin ditanyakan? Ayo, ada? Ayo, silakan Linda. Gunting kuku itu termasuk pengungkit tidak? Oh, penjepit kuku. Ada lagi yang lain? Atau sudah paham? Sudah? Nah, dari awal video tadi ada nggak nampak gunting kuku? Ada. Jadi gunting kuku itu atau penjepit kuku itu termasuk pesawat sederhana jenis pengungkit. Nah, oke. Nah, selanjutnya coba dikerjakan LKPD yang Bu berikan tadi. Jawab, samakan satu ya, satu kelompok itu harus sama jawabannya. Kerjakan dulu yang di atas yang ada pada tabel itu. Dan untuk menjawab ini, silakan lihat bahan ajarnya atau melakukan kajian literasi pada bahan ajarnya dan juga buku paketnya. Silakan bekerja. Di buku paket ada juga itu halaman 85. Lihat buku paketnya. Itu menjawab dari kegiatan LKPD.
Bu, ya. Gimana? Dia ciri-ciri dari tipe 1 ini gimana? Kan ada banyak. Golongan pertama atau tipe 1 itu sama. Ini pengungkit golongan pertama berarti pengungkit jenis pertama atau tipe 1. Sama. Coba perhatikan aja. Ciri-cirinya seperti apa? Baca. Ya dibaca lah. Ini dia aja. Ingin presentasikan hasil diskusi kami. Luas dibagi menjadi 3 jenis seperti dampak menjadi ilustrasi gambar tabel berikut. Secara berpokok, uraikan ciri setiap jenis aplikasi posisi atau letak komponen komponen sasaran. Luas golongan 1 ciri-cirinya posisi titik itu berada di antara komponen kuasa. Luas golongan 2 ciri-cirinya posisi beban di antara titik itu dan kuasa. Luas golongan 3 ciri-cirinya posisi kuasa berada di antara titik tubuh dan beban. Sekian hasil presentasi saya. Ada yang kurang? Boleh bertanya? Oke, ada yang bertanya? Silakan dari kelompok 1. Ada? Ya, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang bertanya, apa saja contoh-contoh dari kelas 2 dan kelas 3? Oke, silakan. Contoh dari kelas 2, contohnya pengungkit golongan kedua diantaranya pemotong kertas, kereta sorong, pembuka tutup botol, dan pemecah kemiri. Kelas golongan 3, contohnya pengungkit golongan ketiga diantaranya adalah skop pasir, pinset, sekat, penjepit kue, dan sapu. Sekian hasil saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 udah puas hasilnya? Oke, terima kasih untuk semua kelompok atas presentasinya. Ada yang ditanyakan atau sudah mengerti semua? Sudah mengerti, oke. Ada yang bisa menyimpulkan? Saya punya. Silakan, Kristia, kelompok 5, kelompok 4. Oke, terima kasih luar biasa. Nah, sekarang setiap satu kelompok ambil KPT bawahnya ya. Ingat tadi ada berapa jenis tuas itu, pengungkit itu? 3. Ada tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Kalau gunting itu termasuk contoh tuas jenis berapa? 1. Potong kertas? 2. Kalau yang ketiga apa contohnya? Set. Oke, baik. Berarti ini cukup sampai di sini. Sama anak ibu bisa mengingatnya ya. Oh, ini rupanya berarti gunting itu termasuk salah satu contoh jenis pengungkit yang pertama. Nah, untuk pertemuan selanjutnya itu insya Allah hari Rabu nanti kita akan belajar kembali sesuai seperti ini lagi. Pertemuan keduanya itu materi bidang miring. Nah, ibu harapkan semua anak-anak ibu mempelajarinya di rumah ya sebelum kita masuki materi tersebut. Nah, ibu ada di bidang miring, ibu harapkan bagi semua anak ibu ini nanti dinilai pelajaran keduanya. Nah, sebelum kita istirahat seperti biasa, tolong kembalikan dulu posisi mejanya ke semua ketua. Selesai. Berdiri semuanya. Beri salam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.